Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Seviandari, NIM 2024 10 10 10 22 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan membahas modul praktikum yang pertama, yaitu modul NAMPI. Nah, selanjutnya kita langsung masuk pada soal. Soal yang pertama adalah buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NAMPI. Nah, di sini sudah ada gambar yang berisi value-value yang nanti akan kita masukkan ke dalam array 2 dimensi. Nah, pertama kita melakukan import NAMPI SNP. Di sini saya menggunakan SNP karena agar dapat mempermudah jika nanti akan memanggil fungsi NAMPI-nya. Selanjutnya kita buat variabel R sama dengan np.array buka kurung. Nah, di sini kan kita akan membuat array 2 dimensi. Ciri-ciri dari array 2 dimensi ini adalah siku yang ada di sebelah kiri dan siku yang ada di sebelah kanan itu ada 2. Nah, apabila sikunya ada 1, itu adalah array 1 dimensi. Apabila 2, sikunya berjumlah 2, itu 2 dimensi. Dan apabila array-nya ada 3 siku, itu adalah array 3 dimensi. Nah, di sini kita disuruh membuat array 2 dimensi. Selanjutnya, kita perlu memasukkan value-value yang ada di gambar ke dalam array-nya. Itu 4, 4, 5, tutup kurung, 7, 6, 4, 9, 7, 4, 6, 3, dan 6, 3, 7. Lalu kita tutup lagi dengan kurung. Selanjutnya kita akan menampilkan variabel R yang sudah kita masukkan value-value dari array-nya tadi. Nah, setelah di-run itu nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini merupakan bentuk dari array 2 dimensi yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya soal yang nomor 2 adalah buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NAMPI. Nah, di sini ada 3 tabel yang memuat value-value-nya tersendiri. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat array 3 dimensi. Yang pertama sama, kita perlu melakukan import NAMPI ASNP. Kita buat variabelnya dulu. Selanjutnya kita panggil fungsinya np.array buka kurung. Nah, di sini ada 3 kurung siku yang nanti mendefinisikan bahwa array tersebut adalah array 3 dimensi. Selanjutnya kita masukkan terlebih dahulu value-value yang ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini yaitu 785, 477, 719, 5410. Nah, kita tutup dulu dengan kurung siku. Selanjutnya, koma. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan value-value yang ada di tabel yang tengah ini. Nah, sama, kita buka kurung siku dulu. 212, 985, 373, 499. Lalu kita tutup lagi. Dan yang terakhir, kita akan masukkan value-value yang ada di sebelah kanan. 293, 248, 166, 813. Nah, selanjutnya kita tutup kurung siku 3 kali yang menggambarkan bahwa array ini adalah array 3 dimensi. Selanjutnya kita akan melakukan print, akan menampilkan array yang sudah kita buat tadi. Nah, apabila di print nanti akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini sudah sesuai 785, 477, 719, 5410, 212, 985, 373, 499. Selanjutnya, yang terakhir ada 293, 248, 166, 813. Nah, yang selanjutnya adalah tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian, tambahkan angka 2 pada bilangan di kolom genap array berikut. Nah, di sini sudah ada array 2 dimensi. Selanjutnya kita tampilkan dulu array 2 dimensinya. Nah, di sini kan kita disuruh menambahkan angka 1 pada
setiap bilangan di baris ganjil. Nah, di sini kita perlu menampilkan array-nya terlebih dahulu. Nah, di sini sama menggunakan import numpy as np, menggunakan variabel r, selanjutnya kita memanggil numpy-nya array. Di sini kita menggunakan array 2 dimensi ya. Terus kita masukkan value-value-nya 1882, 8212, 10147, 1478, dan 8234. Selanjutnya kita print array-nya. Nah, di sini saya juga menggunakan akan menampilkan berapa kolom dan berapa baris dari array ini. Jadi di sini saya menggunakan fungsi shape untuk menunjukkan berapa baris dan berapa kolom di array ini. Nah, gunanya untuk kita menentukan baris mana yang ganjil dan baris mana yang genap. Saatnya kita run dulu. Nah, di sini sudah muncul array yang kita buat tadi, 1882 di sini. Nah, shape array dari array 2 dimensi itu ada 5 baris dan 4 kolom. Jadi, array tersebut mengandung 5 baris dan 4 kolom. Nah, kita kan disuruh untuk menambahkan angka 1 pada baris ganjil. Nah, baris ganjil itu berarti ada pada baris 1, baris 3, dan baris 5. Nah, sedangkan untuk kolom genap itu ada pada kolom 2 dan kolom 4. Nah, jadi kita akan menambahkan terlebih dahulu angka 1 di baris ganjilnya. Nah, tadi kan baris ganjil ada pada baris 1, baris 3, dan baris 5. Nah, kita nanti akan menggunakan indeks untuk mengambil baris 1, baris 3, dan baris 5-nya. Sesuai indeks, baris 1 itu merupakan indeks 0, baris 3 itu indeks 2, dan baris 5 itu adalah indeks 4. Di sini saya akan mengambil baris-baris 1, 3, dan 5 menggunakan indeksnya. Yaitu kita panggil dahulu array-nya, saatnya buka kurung, titik 2, titik 2. Nah, di sini maksudnya titik 2, titik 2 ini adalah di sini saya akan mengambil semua baris yang ada di array tersebut dari indeks 0 sampai indeks terakhir dengan step 2. Jadi nanti akan apabila kita memanggil, yang pertama kan tentunya kita akan memanggil indeks 0. Nah, setelah indeks 0 nanti langsung akan loncat akan loncat 2 step dan langsung di indeks 2, yaitu baris 3. Selanjutnya akan loncat lagi 2 step, akan di indeks 4 atau baris 5. Selanjutnya koma, titik 2 lagi. Nah, titik 2 ini maksudnya kita akan mengambil semua kolom yang ada di array-nya. Saatnya array-array yang indeks-indeks yang sudah kita ambil tadi akan kita tambahkan dengan angka 1, yaitu plus sama dengan 1. Nah, saatnya di sini saya menginisiasi variabel baru yaitu P. Nah, variabel P ini untuk mengganti variabel array. Nantinya kita akan menampilkan array P. Nah, di sini sudah tertambah. Nah, di sini kan yang pertama yang kita tambahkan kan baris 1 882. Nah, di sini sudah bertambah 1 menjadi 2993 dan baris 3 yang tadi 10147 menjadi 11258 dan baris kelima 8234 menjadi 9345. Nah, baris-baris ganjil tadi sudah tertambahkan dengan angka 1. Selanjutnya, perintah selanjutnya kita akan menambahkan angka 2 pada kolom genap. Nah, di sini saya menggunakan sintaks P. P ini adalah array yang sudah kita tambahkan di baris ganjilnya tadi. Jadi, array yang paling terbaru. Selanjutnya, buka kurung siku.
titik 2. Nah, titik 2 ini maksudnya kita akan mengambil semua baris yang ada di array yang terbaru tadi. Misalnya, koma, 1.2. Nah, maksudnya 1 ini kan kita akan mengambil kolom nomor 2 dan kolom 4. Nah, sedangkan kolom 2 dan kolom 4 itu merupakan indeks 1 dan indeks 3. Nah, jadi kita mulai dari indeks 1 sampai berakhir indeks terakhir, dan kita menggunakan kita menggunakan atau melompat 2 step. Selanjutnya, array-array yang sudah kita ambil tadi akan kita tambahkan dengan angka 2. Selanjutnya saya menginisiasi lagi variabel baru, yaitu A sama dengan P. Selanjutnya kita print, nah akan menghasilkan seperti ini. Nah di sini kan kolomnya ini 9, 2, 4, dan 3. Nah di sini kita tambahkan 2 angka akan menjadi 11, 4, 6, dan 5. Dan juga kolom 4, 3, 2, 8, 8, 5 menjadi 5, 4, 10, 10, dan 7. Jadi kita sudah menambahkan angka 1 di baris ganjil dan angka 2 di kolom genap. Selanjutnya, soal selanjutnya adalah baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Nah, di sini sudah ada value-value yang nantinya akan kita masukkan ke dalam array 3 dimensi. Nah, maksudnya di balik sumbu Z itu, array yang paling belakang nanti akan berbalik di paling depan. Nah, sedangkan array yang paling depan itu nanti akan berpindah di array paling belakang. Nah, sedangkan array yang paling tengah itu tempatnya tetap di situ tanpa ada perubahan. Pertama, kita melakukan import numpy as np, hanya r sama dengan np.array, kita masukkan. Nah, ini karena 3 dimensi, kita menggunakan 3 kurung siku, 7, 8, 9, 477, 719, 5, 4, 10. Selanjutnya kita masukkan value yang kedua, 212, 985, 373, 499, dan selanjutnya yang terakhir 293, 248, 166, dan 813. Saatnya kita print. Nah, untuk membalik sumbu Z itu tadi saya menggunakan ini sintaks seperti ini, print r. Nah, array yang kita ambil nanti semua array, tapi kita urutkan menggunakan paling belakang. Jadi kita menggunakan min 1 agar array yang paling belakang nanti akan berpindah ke paling depan, dan yang paling depan itu nanti akan berpindah ke yang paling belakang. Nah, di sini. Nah, ini kan pertama 7, 8, 9, 4, 7, 7, 7, 1, 9, 5, 4, 10. Nah, setelah sumbu Z itu dibalik, array yang pertama tadi akan berada di array yang paling belakang. 7, 8, 9, 4, 7, 7, 7, 1, 9, 5, 4, 10. Sedangkan array yang tadinya paling belakang akan berpindah tempat di posisi paling depan. Sedangkan array yang paling tengah ini tadi tidak akan berubah, jadi akan tetap di posisi tengah. Selanjutnya, soal selanjutnya adalah ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6. Hint, gunakan perintah reshape. Nah, array yang kita gunakan tadi kan array 3 dimensi. Nah, dari array 3 dimensi tadi, nanti kita akan mengubah menjadi array 2 dimensi yang berukuran 6 baris dan 6 kolom. Nah, di sini kita masukkan dulu value-value-nya dari array yang tadi, yang 3 dimensi. Selanjutnya kita print. Nah, di sini saya menggunakan variabel newr sama dengan r reshape. Nah, reshape ini digunakan untuk mengubah shape dari array. Selanjutnya
buka kurung 6,6. Nah, masuknya 6,6 ini kita kan akan mengubah menjadi 6 baris 6 kolom, jadi menggunakan 6,6. Apabila akan diubah menjadi 5 baris 5 kolom, ya kita tinggal ganti menjadi 5,5. Jadi tergantung dari shape yang nantinya akan kita ubah. Saatnya kita print new array-nya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Array 3 dimensi tadi ini akan berubah menjadi array 2 dimensi yang berukuran 6 baris dan 6 kolom. Selanjutnya, soal yang terakhir adalah ubahlah matriks kiri menjadi matriks kanan. Nah, di sini terdapat matriks ya. Ini ada 5, jadi kelompok pojok kiri atas ini nanti akan bertukar posisi dengan pojok kanan bawah. Jadi 5, 10, 7, 8, 9, 10 nanti akan berada di sebelah kanan pojok kanan bawah, dan 9, 3, 5, 2, 9, 4 akan bertukar posisi di pojok kiri atas seperti ini. Akan berubah menjadi 93, 52, 94, dan 5, 10, 7, 8, 9, 10. Sama, yang pojok kiri bawah ini nanti akan bertukar posisi dengan pojok kanan atas. Nah, pertama-tama kita melakukan import juga, dan kita masukkan value-value yang ada di array-nya. Ini menggunakan matriks 2 dimensi, 5, 10, 10, 7, 7, 8, 4, 10, 9, 10, 25, 1, 8, 9, 3, 6, 10, 5, 2, 4, 6, 9, 4. Caranya kita print. Nah, di sini array yang sudah kita buat tadi nanti akan kita split menjadi 2 bagian berdasarkan kolom. Nah, di sini menggunakan variabel new r sama dengan np, array split, jadi nanti akan kita split, buka kurung R, dibagi, kita split menjadi 2 bagian. Eksis 1, maksudnya eksis 1 itu berdasarkan kolom. Jadi nanti pertama kita akan split array tersebut menjadi 2 bagian kolom. Nah, saatnya kita akan mengurutkan array tersebut dari yang paling belakang, karena agar posisinya bertukar dan akan berpindah ke paling atas atau paling depan. Nah, selanjutnya kita print dulu new r-nya. Selanjutnya dari yang sudah kita split tadi dan sudah kita balikkan urutannya, akan kita gabungkan lagi menjadi array 2 dimensi. Nah, menggunakan fungsi concatenate new r, eksis 1 berdasarkan kolom, dan kita print. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, di sini ini merupakan array awal. Selanjutnya array-nya tadi kita split dan kita urutkan. Nah, ini kan 10, 7, 4, 10, 25, 9, 3, 5, 4, 9, 4 ini harusnya di posisi belakang. Nah, tadi kan sudah kita balik urutannya, jadi 10, 7 ini berbalik di paling depan. Nah, selanjutnya array yang sudah kita split tadi, kita masukkan lagi atau kita gabung menjadi satu array. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, jadi 10, 7, 4, 10, 25 ini tadi akan berpindah di paling depan sini. Selanjutnya, setelah kita gabung, kita akan split lagi, tetapi berdasarkan baris. Jadi, new R2 sama dengan np.array split A, 2, kita akan menjadi mengsplit atau membagi array tersebut menjadi 2 bagian, tapi berdasarkan baris. Nah, terus selanjutnya kita akan mengurutkan lagi dari yang paling belakang. Selanjutnya kita print. Setelah kita print, kita akan gabungkan lagi array tersebut menjadi 1 bagian menggunakan baris lagi, dan kita print hasil akhirnya. Nah,
setelah di print nanti akan menghasilkan seperti ini. Nah, array tadi ini yang sudah bergabung akan kita split dengan berdasarkan baris dan akan kita balikkan urutannya jadi menjadi seperti ini. Ini selanjutnya dari array yang sudah kita split tadi, kita akan convert dan akan menghasilkan hasil akhir seperti ini. Jadi seperti ini. 9, 3, 5, 2, 4 ini tadi kan berada di pojok kanan bawah. Nah, sedangkan 5, 10, 7, 8, 9, 10 ini tadi di pojok kiri atas. Nah, sudah terbalik sama dengan 1, 8, 6, 10, 4, 6 yang tadinya ada di pojok kiri bawah, itu tadi berubah posisi menjadi di pojok kanan atas, dan begitupun sebaliknya. Nah, ini 9, 9, 3, 5, 2, 9, 4 di pojok kanan bawah, ini berada di pojok kanan atas, pojok kiri atas. Dan 1, 8, 6, 10, 4, 6 yang hasil akhirnya ada di pojok atas, tadi ada di pojok kiri bawah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.